Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman yang kami banggakan, penggemar kuliah online pada malam hari ini. Ya, saya nggak tahu pada suka online, tapi nggak apalah karena emang kita butuh untuk bikin arsip-arsip ya. Dan kita juga pas banget untuk membaca ya. Saya pengen nanti ketika antum itu presentasi podcastan tentang materi yang antum baca itu sekurangnya eh, menguasai lah ya, walaupun baca tapi yang dibaca bahasa Arab atau bahasa Inggris sih oke aja ya kan. Kalau yang bahasa Indonesia ya antum cukup hafalkan saya rasa ya. Nah teman-teman sekalian, eh, saya akan ngajak antum untuk apa ya, semacam review ya, bukan review buku tapi untuk kenalan ya dengan buku-buku yang memang cukup apa namanya bergengsi ya. Disebut bergengsi karena memang buku ini uh, diterbitkan, oh ya terbitkan sudah sangat lama ya, bukan sudah sangat lama ya, ya cukup lama sih ya, bukan lama enggak juga. Ini terbitkan Saudi Arabia ya, judul bukunya ya, ini judul bukunya ini ya. Ini judul bukunya nih. Antum sudah bisa baca saya kira. Al-Ma'rifah Bainal Quran wal Falsafah. Ya. Al-Ma'rifah di sini bukan ma'rifah, ini ya disebut Nadhariyatul Ma'rifah ya. Nadhariyatul Ma'rifah Bainal Quran wal Falsafah. Ya. Ini kalau judul bahasa Indonesianya terjemahannya kira-kira ya teori ya. Teori pengetahuan ya kan dalam Quran dan filsafat. Nah, baina di sini maksudnya dalam itu kan ya. Taklif Dr. Rojih ya Abdul Hamid Al-Kurdi ya. Ini Amid Kulliyatud Dakwah wa Usuluddin. Aman di sini apa namanya? Oman ya. Oman apa ya? Ya, Aman. Nah, itu Amid itu berarti dekan ya. Jadi dekannya orang elit ya. Yang pengarang ini orang elit juga. Dan juga buku ini diterbitkan ulang berkali-kali ya. Karena ini terakhir diterbitkan ulang oleh, seingat saya, oleh Triple IT. Triple IT itu International Islamic Institute of International Institute of Islamic Thought ya, yang pusatnya itu ada di Amerika, Virginia ya, Virginia Amerika ya. Kalau baca kata pengantarnya ini juga menarik ya. Takdim di sini, takdim ini apa ya, takdim ini kata pengantar sih dibilang. Ini ceritanya di sini sharing ke saya. Taqarrarul ayat as-saniyah minal Qur'an Baqarah wa butuh tam anal hadaf am bainal inzal Qur'an dan sebagainya. Ini dia bicarakan bahwa memang dalam Quran itu dibicarakan ilmu pengetahuan ya. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu sudah mulai menjadi barang yang elit sejak lama. Tapi ketika Quran datang mengajak orang itu menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu adalah hak segala bangsa. Kayak kemerdekaan gitu. Nah, makanya orang-orang muslim yang mempelajari ilmu pengetahuan itu dia berkembang menjadi, bisa jadi orang mukmin gitu kan. Atau ya kadang-kadang tergantung ilmunya juga. Kalau ilmunya salah ya dia jadi kacau kan gitu. Makanya ada innalil aqlil insani kudron atau kodron goriban fi durbin min durubil ma'arifihi min haitsu innahu musaqqalun bi masail la yastati'an yutafadah. Jadi karena manusia itu punya masalah-masalah, dia jadi diberikan kekuatan akal yang bisa-bisanya untuk mengatasi masalah-masalah itu. Ya, ini kalau mukadimah ini kata pengantar penulis biasanya ya. Nah, saya mau langsung ke halaman yang tadi saya bicarakan, yaitu halaman tadi 643 ya. Judulnya sebenarnya mestinya judulnya antum bahas, tapi kayaknya belum saya bahas di kelas. Al-Idrak Al-Aqli. Al-Idrak Al-Aqli wa dawruhu fi tahsilil ma'rifati ladal mutakallimin. Nah, kira-kira mutakallimin di sini apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Al-fa'il. Enggak, maksudnya mutakallimun di sini, mutakallimin. Ini siapa ya kira-kira mutakallimun? Apa orang ngomong apa gimana? Menarik kan? Nah, Komul apa ini? nah, Imbiru
inbaru itu dari kata lidifai anil aqidatil Islam. nah ya, jadi mutakalim di sini ini kenapa disebut mutakalim ya? Jadi bukan orang yang tukang ngomong, bukan. Maksudnya mutakalim ini kan ada ilmu kalam ya, teman-teman masih ingat ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu bukan ilmu ngomong, tapi disebut ilmu kalam karena memang ilmu itu mengkaji sesuatu, tapi hanya bisa dibicarakan. Jadi mengkaji sesuatu yang hanya bisa dibicarakan. Contohnya apa? Tuhan. Jadi disebut ilmu kalam karena yabhasu yatakallamu anir rabbil bariyah. Nah, jadi kalau antum mencari definisinya ilmu kalam di berbagai kamus itu ilmun yabhasu wa yatakallamu anir rabbil bariyah. Jadi karena disebut ilmu kalam karena Tuhan itu hanya bisa dibicarakan. Kalau dipikirkan, wah akan sulit. Tidak bisa. Ya, dipikirkan sulit. Hanya dipikirkan hanya sebatas dari sumber-sumber yang memang bisa kita dengarkan saja. Ya. Tapi, nah ada tapinya. Sekalipun Tuhan itu hanya bisa kita bicarakan, tapi untuk membuktikan Tuhan itu ada, itu nggak sulit. Bahkan kalau secara nalar ya, secara nalar tuh malah justru kebanyakan dalil-dalil ya tentang Tuhan dalam Al-Quran itu kebanyakan dalilnya adalah dalil akli, bukan dalil akli. Ya, jadi contohnya apa? Laukana fihima alihatun apa ya, saya agak lupa ya. Laukana fihima alihatun ghairullahi lafasadata, saya agak lupa. Laukana fihima. Pokoknya kalau ada Tuhan selain Allah, atau kalau ada Tuhan, ini alam semesta ini enggak bakal jadi. Kalau ada dua Tuhan kan itu kan. Tapi kalau karena Tuhannya satu ya lancar kayak gini lah kan gitu. Jadi disebut ilmu kalam karena nah itu tadi hanya membicarakan ilmu yang hanya bisa dibicarakan. Makanya al-mutakallimun qaumun inbaru liddifa anil aqidah al-islamiyah. Inbaru bimakna mata gimana kata inbaro yang baru. Min kata min kalimati inbaro ada bimakna yu'ayyid apa ya, yu'ayyid itu menguatkan ya, menekankan ya kan, yuhakkik ya kan. Al-mutakallimun qaumun yuhakkik liddifa anil aqidah al-islamiyah. Jadi memang mereka sangat-sangat pingin untuk membela akidah Islam. Wa man sama hamalu silahal akli. Nah ini dia. Wa man sama hamalu silahal akli bihasabima wajahahum wujuhihim. enggak ma wajahahum ya. Wajahum Al-Qur'an. Ya. Jadi mereka hamalu silahal akli bihasbima wajahahum Al-Qur'an. Jadi apa namanya? Mereka itu senjatanya apa? Akal. Kalau ngomong kan senjatanya akal. Wastafadu min tara'iqa ashabil falsafatil aqliyah fi siyagatil adilah al-aqliyah siyagatan mantikiyan. Wastafadu min tara'iqi ashabil falsafah. Jadi mereka memanfaatkan dari para filsuf-filsuf itu siyagah al-adillah. Siyagatil adillah itu maksudnya apa? Membangun siyagah ini maksudnya membangun argumen. Al-adillah al-aqliyah siyagatan mantikiyah. Ya, membuat argumen-argumen yang sifatnya adalah logis. Ya. Kenapa? Karena orang-orang di luar Islam itu kadang menanyai sesuatu yang seolah-olah apa ya istilahnya itu dianggap seolah-olah dalam Islam itu nggak ada. Ya, pertanyaan-pertanyaannya lebih pada usil ya daripada membangun, ini pada usil. Ya, kayak zaman dulu tuh sampai ada pertanyaan yang agak aneh. Bisa nggak Allah itu menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Allah itu sendiri? Loh, ini pertanyaannya aneh. Jadi pertanyaan yang usil tuh kayak gitu. Jadi bukan kalau mau dijawab bisa juga salah, mau dijawab nggak bisa, ya salah juga, kan itu kan. Berarti itu sebenarnya malah disebut sebenarnya adalah pertanyaannya yang salah, bukan nggak ada jawabannya. Ya, misalnya kita kadang-kadang, misalnya kita nanya, di kantor ada ilmu biologi ya ada, di kantor ada ilmu fisika ya ada, di ini ada ilmu ini, ada ilmu ini. Sebenarnya pertanyaannya terlalu bertele-tele, mending pertanyaannya sederhana aja. Di kantor apa yang nggak ada? Selain kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Cuman ya di kantor juga ada juga yang gimana-gimana juga ada kan gitu kan. Hanya
Itu contoh bahwa dalam ilmu mantik itu selalu ada klasifikasi, kan antum sudah belajar ilmu mantik itu ya. Itu ada definisi kan, itu kan takrif kan gitu. Nah, jadi ilmu kalam itu adalah basicnya adalah al-mantik yang antum pelajari dulu. Ya kan? Wa atimaduhum alal Qur'an ja'alahum aqrabu katsiran min falasifatil muslimin. Nah, jadi ada mutakalim itu orang-orang yang namanya disebut mutakalim adalah ahlul kalam atau orang yang ahli membela akidah Islam tapi dengan dalil-dalil Al-Qur'an. Ya, kayak gitu. Jadi aqrabu katsiran min falasifatil muslimin. Jadi mereka juga ya dibilang deket lah definisinya dengan filsuf muslim. Para filsuf. Filsuf muslim itu seperti Ibnu Sina dan lain sebagainya. Tapi ini ahlul kalam ini contohnya siapa? Ahlul kalam contohnya Al-Baqillani ya, punya kitab apa namanya Al-Muwafaqat kalau nggak salah ilmu kalam. Ada juga sebenarnya termasuk ya disebut mutakalim itu juga termasuk juga orang-orang yang makanya ahli fikih itu sebenarnya disebut mutakalim. Cuman nggak lebih spesifik. Kalau disebut fikih adalah hukum. Kan kita kan sekarang kayak gitu kan gitu. Padahal kalau antum baca kitab buku Usuluddin ya, kelas 1, nama lain dari ilmu tauhid adalah apa teman-teman? Masih ingat nggak? Aqaidat. Ya, terus fikih akbar. Habis itu apa lagi ya? Fikih akbar. Nama lainnya adalah fikih akbar. Antum buka dulu bukunya kalau nggak percaya. Fikih akbar adalah nama lain dari buku, nama lain dari ilmu tauhid. Ya, jadi memang disebut fikih kan itu kan. Kenapa? Karena memahami sesuatu dari mana? Dari dalil Al-Qur'an. Makanya ilmu tauhid itu disebut fikih akbar karena memahami dalil-dalil yang perkara-perkara yang pokok gitu kan. Wa qad sabaqa anna bayyana annahum i'tarafu bil hawas tariqan min turuqil ma'rifah. Nah, jadi mereka diantaranya ya yang paling utama dalam sumber pengetahuan itu selain wahyu tentunya ya, mereka menggunakan sumber pengetahuan berupa apa teman-teman? Al-hawas, panca indera. Jadi al-idrok al-akli itu diawali dari panca indera. Nah, kata mereka kayak gitu. Ya memang panca indera ini urusannya sama hal-hal yang sifatnya dunia. Tapi lagi-lagi nanti kita bicara lagi yang lain. Wa tarafu kadzalika bil akli wal khabari sawaun minhu al mutawatir awil wahyi tariqataini lil ma'rifati kadzalika. Jadi mereka juga mengakui ya i'tarafu kadzalika bil akli. Al aklu itu sesuatu yang sebenarnya lebih dari panca indera. Kalau tadi kan mereka bilang panca indera itu adalah sarana, bahwa sarana biar akal itu bisa bekerja kan gitu kan. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian dari sarana. Akal itu kadang bekerja tanpa panca indera juga bisa. Ada lagi al-khabar. Al-khabar di sini maknanya adalah hadis, Al-Qur'an itu disebut al-khabar. Bukan kabar burung enggak, tapi sawaun minhu al-mutawatir awil wahyi. Nah, khabar mutawatir itu maksudnya hadis, al-wahyu jelas wahyu Al-Qur'an. Ya, waraddu ala as-sufastoiyah. Waraddu, radda yaruddu, ada yang tahu artinya enggak? Oh, ini ya roda ya roda menolak. Betul. Waraddu ala sufastoiyah, menolak as-sufastoiyah. Sufastoiyah ini adalah orang sofis. Sofis ini tidak mengakui adanya pengetahuan atau tidak mengakui adanya pengetahuan hal-hal yang pasti. Nah, waraddu ala sufastoiyah munkiratul haqaiqi wa asbatul hissa tariqan lil ma'rifati bitawjihil akli lahu. Ya. Jadi orang-orang sofis itu orang yang agnostik ya, atau skeptis gitu kira-kira lah. Kalau dikasih tahu sesuatu, enggak, itu bukan itu. Nah, ya. Tidak mau mengakui apa yang disebut sebagai kebenaran. Ya, disebut munkiratul haqaiq. Haqaiq di sini adalah hakikat sesuatu itu. Wa asbatul hissa, ya kan? Tariqan lil ma'rifati bitawjihil akli. Kama asbatul badahata al-akli ya. Wa nadra al-akli. Nah, jadi apa kira-kira ini? Ya. Nah, jadi orang-orang itu, wa'tarafu, jadi mereka itu bukan para sufis ya. Waraddu ala sufastoiyah. Ya kan? Mereka menolak
pemikiran kaum sofis ya. Orang Yunani itu ada sofis itu yang punya tradisi yang merusak pemikiran orang-orang muda Yunani itu ya. Wa asbatul hissa tariqan lil ma'rifah. Mereka jadi orang-orang ya tadi mutakalim ini juga menetapkan panca indera sebagai sarana mengetahui bitaujil akli, dengan adanya peran akal. Kama asbatu al badahah al akliyah. Al badahah al akliyah itu maksudnya badahiyat apa ya? Jadi dulu kalau antum belajar mantik tuh ada al badahiyat. Ya, al badahiyat tuh tahu nggak sih maksudnya? Sesuatu yang sifatnya adalah aksioma. Aksioma itu apa lagi ya? Sesuatu yang dia itu nggak usah dibuktikan sulit-sulit, itu sudah mudah terbukti. Contohnya gimana? Anak lebih muda dari bapak, udah itu bisa percaya pernyataan anak dengan mudah kan? Nah itu disebut al-badahah al-akliyah. 2 itu lebih besar daripada 1 angkanya kan gitu kan? Nanti lain lagi kalau 2 ekor semut lebih kecil daripada 1 ekor gajah ya lain lagi kan gitu kan? Ya, jadi akbaru fil adat ya kan, makanya itu tadi disebut al-badaha al-akliyah wa nazro al-akli, teori-teori tentang akal ya. Jadi akal ini punya teori-teori, misalnya apa, kayak antum bicara logika matematika itu loh, mungkin di antara antum tuh ada yang pengajar matematika kelas 4 kalau nggak salah, itu kan ada pelajaran logika matematika, jika titik-titik maka ya kan. Contohnya yang paling gampang adalah semua manusia mati, itu kan rumus apa itu? P sama dengan Q. Jika P maka P sama dengan Q, kan gitu kan? Misalnya semua manusia bisa mati, itu ada premis mayor ya kan? Premis mayor. Nanti premis minornya apa? Jokowi adalah manusia. Nah, nanti kesimpulannya Jokowi bisa mati. Contohnya kayak gitu tuh. Waduh, agak sedih dikit tadi. Nggak emang bener kok. Kan itu kan mantik ya. Jadi dalam mantik itu kayak gitu kan. Ya, siapa aja kan kalau dia masih kategorinya manusia ya bisa mati kan gitu kan. Makanya kadang logika ini bisa salah kalau rumusnya salah. Kayak pertanyaan tadi misalnya salah. Manusia, misalnya premis mayornya manusia hidup abadi. Wah, Jokowi hidup abadi. Wah, ya salah. Kenapa? Karena premisnya salah, kan gitu kan? Premis bahwa manusia hidup abadi itu nggak mungkin terjadi. Makanya, jadi ada beberapa kaidah-kaidah dalam akal yang dia itu apa ya istilahnya itu? Ya memang kadang-kadang menggelikan, tapi sebenarnya mudah sekali terjadi dan mudah dibuktikan. Itu namanya al-badahiyat. Dan itu nanti badahiyat itu secara bertingkat dia naik menjadi kaidah-kaidah akal yang lebih rumit. Misalnya kayak gitu. Misalnya dalam hukum ada prinsip parsimoni ya. Siapa nggak tahu tuh nggak tahu saya. Parsimoni itu berargumen tapi sesederhana mungkin. Nah diantaranya kayak gitu. Ya. Jadi satu argumen itu kadang-kadang sederhana dan mencakup semuanya. Ya itu sama kayak dalam mahfudzat itu. Man sobaro zofiro. Wah itu barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Wah itu suatu premis yang sangat apa ya istilahnya tuh simple tapi kuat ya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Nah kan berarti kan sama aja dengan ada rumusnya. Jika bersungguh-sungguh maka dia bisa. Jadi itu adalah yang ada dalam mahfudzat itu sekiranya juga berisi premis-premis. Nih oke ya. Wa alfau fi dzalika kullihi musbitina liqadayal uqul wa raddina ala musira asyubhat. Jadi mereka ya musbitina liqadaya al uqul. Jadi orang-orang mutakalim itu mereka memang menekankan pada qadaya al uqul ini adalah premis-premis ya atau rumus-rumus kaidah-kaidah dalam akal ya atau ya katakanlah ilmu pengetahuan yang rasional. Waradina radda yaruddu ya menolak ya, radina ala musiro asyubhat. Musiro ini apa ya? Penyebaran subhat. Kalau ada subhat itu ditentang kan gitu kan. Wa minal masail allati asaruha bisa dalil akli wa daurihi fi tahsilil ma'rifah al masail at-taliyah.
masail atau perkara-perkara yang asaruha bisodadil akli. yang berpengaruh. Maksudnya asaruha bisodadil akli. Sodadul akli itu apa ya? Dengan kekuatan akal gitu ya. Yang dipengaruhi oleh, kan gitu kan. Yang terkait dengan, kan gitu kan. Yang terkait dengan perkara-perkara akal itu ada sebagai berikut. Di antaranya apa? Aqsamul ulum wa anwa'uha. Klasifikasi ilmu, isbatun nadri wal istidlal. Ya kan, klasifikasi ilmu tuh macam-macam. Ada yang mengklasifikasi berdasarkan apa? Ilmu umum dan ilmu agama. Kan kayak gitu kan contohnya klasifikasi ilmu kan. Di Gontor 100% ilmu umum dan 100% ilmu agama. Oke lah. Nah sekarang di bawah klasifikasi itu ada nggak klasifikasi yang lain? Misalnya ilmu agama. Ada kan ya? Ilmu agama. Ilmu apa aja di dalamnya ilmu agama itu? Tauhid. Ya, ada ilmu-ilmu yang sifatnya fikih, ada ilmu-ilmu bahasa. Tapi ilmu bahasa sekarang sudah masuk jadi ilmu alat. Jadi kalau ilmu agama nanti akan ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Biasanya akan muncul bagian seperti itu. Loh, kalau akidah, ilmu akidah itu apa aja yang masuk di situ? Nanti ada tauhid, nanti ada kalam, nanti ada falsafatul Islam. Nah, contohnya kayak gitu. Contohnya fakultas humaniora, dia punya prodi HI dan juga ilmu komunikasi. Sama, humanities and social sciences itu isinya adalah filsafat, ya, komunikasi, humaniora itu ada semuanya. Nah, itu contohnya klasifikasi ilmu. Wa isbatun nadri wal istidlal. Ya, isbat itu apa ya? Menekankan ya, katakanlah meyakini dan menegaskan adanya an-nadhar ya. Nadhar itu adalah pikiran ya. Istidlal adalah dalil kan gitu kan, tolabud dalil. Al-khabar al-mutawatir yufidul ilma. Nah, al-khabar al-mutawatir yufidul ilma itu maksudnya kabar-kabar yang dibawa oleh orang-orang yang terpercaya itu yufidul ilma. Maksudnya bisa dijadikan kaidah ilmu. Contohnya apa? Innamal a'malu binniyat. Ini khabar mutawatir. Nah, itu bisa akhirnya jadi ilmu dan jadi keyakinan. Nah, itu contohnya ya. Bahwa ternyata dalam ilmu pengetahuan itu ada yang memang berawal dari panca indera, tapi ada juga yang langsung berasal dari akal, atau ada juga yang tidak dari panca indera dan tidak dari akal, yaitu apa? Al-khobar. Nah, ini dia. Al-khobar itu adalah sesuatu yang sifatnya berasal dari eksternal kita. Kalau panca indera, kalau akal itu kan ada dari kita ya. Tapi kalau al-khobar, nah ini sesuatu yang berasal dari luar kita. Ya. Syurutul ulum wal idrokat. Ya. Jadi syurutul ulum wal idrokat itu maksudnya perkara-perkara tentang ilmu itu bisa disebut sebagai ilmu jika iya bagaimana. Wal idrokat itu macam-macam persepsi ya, kognitif gitu ya. Ma yu'lamu bil akli wa ma yu'lamu bisyar'i, tentang hal-hal yang bisa terkait dengan, yang bisa diketahui dengan akal, atau tentang hal-hal ma yu'lamu bisyar'i, yang hanya bisa diketahui lewat syariat. An-nadhru as-sahih yufidul ilma wa kaifiyatu ifadatun nadhri lil ilmi. Ya. An-nadhru as-sahih itu maksudnya apa? Akal sehat itu bisa dijadikan bahan ilmu atau pengetahuan. Contohnya apa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu akalnya sehat. Gitu kan? Oh, kalau misalnya guru itu tugasnya adalah membantu pondok, kuliah, ya kan gitu kan, dan juga mengajar, kuliah, bantu pondok. Itu bukan klasifikasi, tapi sebenarnya satu kesatuan. Kalau antum kuliah, itu antum secara tidak langsung adalah membantu pondok lewat menjadi contoh mahasiswa guru yang baik. Nah, ketika antum kuliah, satu sisi antum dapat ilmu-ilmu baru dari kuliah yang bisa membantu menjelaskan antum ketika mengajar di KMI. Itu adalah satu kesatuan. Ketika antum mengajar, itu antum menyampaikan ilmu yang mungkin sebagian antum dapat dari kuliah. Dan ketika antum mengajar, antum juga bantu pondok, kan gitu kan. Nah, ketika antum bantu pondok, antum sebenarnya juga mengamalkan ilmu yang didapat dari buku ketika antum mengajar, yang didapat dari kuliah, itu membantu pondok dengan
itu. Jadi kalau saya boleh bilang, 3 tugas guru itu nggak bisa dipisah-pisah. Makanya kenapa kalau ada yang mau izin mesti saya izinkan, karena antum mau membantu pondok saya izinkan, nggak mungkin nggak saya izinkan. Nah itu contohnya ya. Jadi itu contoh bahwasanya an-nadhuru as-sahih yufidul ilma. Jadi ilmu pengetahuan yang benar, nah itu akal yang sehat itu bisa dijadikan landasan keyakinan. Nah ini wasurutun nadhar jelas ya. Aksamud dalil jelas ini, wa ja'alu tilkal masail muqaddimat daruriyah min ajli ma'rifatillah. Jadi al masail muqaddimat di sini bukan pengantar ya, tapi premis-premis yang tepat untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal ilmu indahum kismani. Jadi menurut para mutakallim tadi ya. Menurut para mutakallim itu yang disebut ilmu adalah 2 hal, daruriyun wa muktasabun. Au nadhuriyun. Daruriyun itu maksudnya apa? Ilmu daruri itu ilmu yang harus diyakini secara mendasar. Contohnya ya apa namanya? Apa istilahnya itu ya? Contohnya gini, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Itu adalah ilmu daruri atau ilmu yang primer. Ya, nggak boleh dibantah, nggak boleh disalahkan. Nggak boleh disalahkan tuh. Ya kalau orang nyalahkan tuh paling 1-2, itu pun orang nyalahkan nggak bisa buktikan, gitu kan. Ini disebut ilmu daruri karena dia pasti benar, ya, dan bisa dijadikan keyakinan yang benar. Daruriyun wa muktasabun au naduriyun. Muktasab itu didapat ya, bukan bekerja ya. Muktasab ini ilmu yang didapat. Contohnya apa? Nah, misalnya Ustadz Nasrullah. Ustadz Nasrullah itu kan BAA kan. Nah, jadi beliau itu punya pengalaman mengurusi mahasiswa, mendata mahasiswa, terus juga tahu kapan mau ujian. Nah, itu karena antum di BAA. Nah, kan itu kan. Ya, dalam arti apa? Dalam arti ilmu yang antum dapat itu ya karena dari pengalaman antum di BAA. Tapi lain ceritanya Ustadz Nasrullah tidak tahu bagaimana cara membuat, misalnya bagaimana cara membuat panggung seperti Ustadz Umar misalnya ini. Atau Ustadz Nasrullah jangan insan funun nih. Nah itu ceritanya lain lagi, ya kan? Nah Ustadz Alvito tahu bagaimana menjadwal dan mengurusi klinik, bagaimana dokumen-dokumen klinik itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah itu contoh bahwa ilmu itu disebut muktasab atau bisa didapatkan. Makanya dia ada keterangannya nih. Wad daruri huwallazi yalzamu nafsul makhluk luzuman la yajidu ilal infika anhu sabilan ay anna wuquhu lahu min ghairi istidlal minhu wala qudrata lahu alaihi. Ya. Jadi ilmu daruri itu ilmu yang primer dan menjadi keyakinan ya. Nafsul makhluk luzuman, jadi lazim. La yajidu ilal infikat. Jadi tidak katakanlah gampangannya tidak mudah hilang dari keyakinan ya, min ghairi istidlal, karena emang keyakinan itu sangat kuat. Tanpa ada dalil yang kuat, ilmu itu tidak bisa dibatalkan, kan gitu kan. Wala qudrata lahu alaihi wa huwa qismani hissiyun wa badahiyun ya. Wa nadhari huwa ma yahtaju ila nadharin wa kasbin. Hissiyun itu berarti ya panca indera, dan badihiyun tadi aksioma. Aksioma itu ilmu rasional, tapi dia tadi yang seperti saya bilang tadi ya, nggak usah dipikirkan dalam-dalam, udah bisa langsung terbukti. Misalnya apa? Ada bapak mesti lebih tua daripada anak, itu udah langsung terbukti. Ya, semacam kalau bahasa Inggrisnya itu bukti itu ya, self proof atau apa, saya agak lupa itu. Ya. Wa nadhari ma yahtaju ila nadharin au kasbin. Nah, kalau ilmu teoritis ini ya kan dia membutuhkan nadhar au kasb, perlu dicari ya. Misalnya apa? Rumus matematika. Wah, ini termasuk ilmu teoritis, termasuk ilmu yang basisnya ada teori-teorinya. Kan kita harus belajar tuh. Nah, fatiflu hina yuladu yakuna la ilma indahu wala tamayyaza wala tamyiz wa hum bihada yaj'aluna al-ilma hasilan lil insan ba'da wiladatihi. Nah, jadi karena itulah
ilmu itu bisa berkembang ya semenjak anak itu bayi, ya kan? Fahiminal ayat al-karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Nah, jadi ketika bayi itu lahir tuh aslinya la ilma indahu wala tamyiz, ya kan? Karena ada wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Karena ada sarana-sarana epistemologi tadi, ya kan? Pendengaran, penglihatan, ya kan? Dan juga afidah, al-fuad itu apa ya? Sebenarnya al-qalb ya, disebut al-qalb bener, tapi sebenarnya itu adalah pusat pikiran manusia. Ya kan? Wa qad ankaru ala sufastoiyah inkaruhum lil hissi wal aqli tariqan lil ma'rifat. Nah, jadi mereka tidak setuju dengan para sufastoiyah itu, ya kan? Inkaruhum lil hissi. Jadi mereka enggak setuju kalau sufastoiyah itu mengingkari peran akal dan panca indera. Kenapa? Ya kadang-kadang panca indera dan akal kan salah ya. Misalnya apa? Akal. Wah, saya ini kuliah nih. Saya yakin nanti mesti ustadz-ustadz itu akan datang tepat waktu dan lengkap. Wah, oke, itu keyakinan. Misalnya kayak gitu kan. Wah, tapi ternyata pikiran saya salah. Kan itu kan. Itu bisa terjadi. Ya. Nah, terus juga apa namanya? Ada lagi tadi ya, orang-orang itu menolak para sofis itu dari sisi panca indera, ya kan? Menolak dari sisi panca indera tuh macam-macam. Ya, misalnya menolak bahwa ada alpukat yang warnanya putih. Bodoh, ada alpukat warnanya putih. Saya nggak tahu, bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Tapi secara teknis di Indonesia ini mayoritas alpukat warnanya hijau. Mungkin ada yang merah kulitnya, ya oke aja. Tapi dalamnya kuning atau hijau muda yang agak keemasan gitulah, yang enak gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu. Wa alal ladzina ankaru daurul aqli wal khabari fil ma'rifat wa qalu bil iktisar alal hawas. Jadi memang para sofis ini macam-macam. Ada yang mengingkari peran akal, ya kan? Ada juga yang hanya meyakini bahwa satu-satunya sarana, satu-satunya indera yang bisa membantu akal itu hanyalah penglihatan dan pendengaran. Kalau nggak ada penglihatan, nggak ada pendengaran, akal nggak bisa bekerja. Tapi nggak mesti juga. Artinya banyak orang-orang buta dia menggunakan pendengaran doang tanpa menggunakan mata, gitu kan. Nah, waqala al-Baghdadi, ya al-Baghdadi ini apa namanya? Di dalam kitab Usuluddin ya. Saya agak lupa nama kitab panjangnya itu. Wal khilaf fi hadhil mas'alah as-samniyah alladzina qalu innahu la ya'lamu syai'an la ya'lamu syai'un illa min tariqil hawas wa abtalul ulum an-nadhariyah. Wah, ini contohnya kata-kata Al-Baghdadi itu bahwa perkara-perkara tentang apa namanya? Tentang akal dan panca indera itu seringkali bentrok. Qalu innahu la ya'lamu syai'un illa min tariqil hawas. Kata orang itu mengetahui sesuatu tuh ya harus lewat panca indera. Baru setelah itu lewat akal. Kalau panca indera duluan yang nangkap, baru setelah itu akalnya bisa paham. Wah, ini dulu kata aliran panca indera. Tapi ada aliran lain yang aliran akal. Dia bilang enggak, panca indera itu justru membantu akal mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui oleh akal. Tapi secara konsep, kalau dipikir-pikir keduanya benar juga ya. Kan gitu kan? Mana yang benar? A, pengetahuan akal itu adalah panca indera, maka panca indera yang pertama kali mengetahui, lalu akal baru bisa menerima itu apa dan memproses. Lain lagi dengan kebalikannya, enggak, yang sebenarnya punya pengetahuan itu adalah akal, tapi akal itu ketika mau melakukan sesuatu ya harus ada panca indera yang memang dia bakal terkait dengan mau ngapain sih, nah kan gitu. Itu jadi itu contohnya. Wa za'amu annal madzahib kulluha batilah wa yalzamu ala hadzal qaul ibtalu madzhabihim. Wah, jadi mereka menganggap bahwa kadang orang-orang yang sofis tadi itu sampai la ya'lamu syai'un illa min tariqil hawas. Ya, ini mungkin bukan sofis ya, tapi lebih ke agnostik gitu lah. Wa za'amu annal madzahib kulluha batilah
yalzamu ala hadzal qaul ibtalu madhhabihim. Nah, jadi kata mereka yang paling benar itu mengetahui sesuatu itu lewat panca indera, baru setelah itu akal bisa diketahui. Ya, dan mereka sampai secara ekstrim mengatakan bahwa selain aliran ini semuanya salah. Ya, jadi semua aliran itu salah kalau nggak kayak gitu. Loh, padahal ketika madhab-madhab yang lain ya, maksudnya madhab yang wazamu anal madhab kulluha batilah, di sini maksudnya apa? Praktek-praktek madhab itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, itu dia. Ya, jadi andai kata ente menganggap semua aliran yang tadi ente sebut itu salah, berarti ente sebenarnya, ya kan, wa yalzamu ala hadzal qaul ibtalu madhhabihim. Jadi sebenarnya mereka juga melikuidasi pernyataannya. Melikuidasi itu apa ya? Mereka semua juga akhirnya secara tidak langsung sepakat juga madhabnya salah. Nah, kayak gitu tuh. Ya, contohnya apa? Misalnya antum kan guru ya. Antum kalau nanti wisuda tepat waktu, itu antum gak usah ngomong banyak-banyak tentang belajar. Murid antum tuh udah bakal ngeliat, Ustaz Hana ini belajarnya rajin, muadzah juga rajin, kerja kepanitiaan juga beres, di kamar juga muntazam. Wah, ini baru nih kayak gini nih. Orang itu nggak akan lihat, nggak usah ngeliat-liat bukti-bukti yang lain, orang langsung wah sudah mesti keren kalau kayak gini. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, jadi andai kata orang itu sibuk ngomong belajar, tapi kuliahnya juga nggak kelar, terus ngajarnya juga agak asal-asalan, hanya fokus ke satu bagian-bagian yang dia suka aja, misalnya apalah, itu orang nggak usah pakai nilai aja orang udah tahu kalau ini mah nonsen sih ngomong ta'alumnya kan. Lah dia aja nggak belajar. Nah, misalnya kayak gitu kan. Jadi ibtalu madhhabihim seperti itu. Wa qala lahum bihada araftum sihhata madhhabikum. Dari situ kalau misalnya Anda ini mau menghormati sesama, ya emang harus tahu bahwa ada madhab-madhab itu yang sebenarnya memang masih Ahlussunnah wal Jamaah dan sama-sama benar dalam Islam, meskipun beberapa teknis berbeda. Nah, itu kata Al-Baghdadi kayak gitu tuh. Qulna lahum fa in qalu bin nadri wal istidlal lazima isbatun nadri wal istidlal. Nah, kan gitu kan, barang siapa yang menolak akal, gimana caranya dia menyatakan kebenaran kalau nggak lewat akal, kan itu kan. Nah, ini kan juga masalah. Ya. Bagaimana orang bilang itu hitam kalau memang benda hitamnya nggak ada? Ini nggak ada panca indera, masalah juga. Nah, itu contoh-contoh bahwa ternyata akal itu juga sangat terhubung dengan panca indera. Nah, jadi saya akan langsung ke ini ya, ke beberapa poin-poin pokoknya. Misalnya al-faslus salis majalat al-ma'rifah al-aqliyah wa hasaisuha. Gitu kan? Majalat al-ma'rifah al-aqliyah itu maksudnya area ya, ruang lingkup pengetahuan yang sifatnya adalah rasional. Nah, tadi kan campuran ya, kita masih mix antara pengetahuan yang rasional atau pengetahuan yang indrawi. Nah, ini taba'an li dauril aqli fi tahsilil ma'rifah wajadna anal aqla ka ahammi ma yumayyizul kauniyal insaniyah al mudrikah yata'amalu ma'al kaunil ladzi ya'isu fihi wa huwa muzawadun bil hawas. Wah, jadi disitulah sebenarnya posisi manusia itu seperti itu. Manusia diciptakan akal, tapi juga diberi panca indera, ya kan? Taftahu lahu afaqul ma'rifah li alamis syahadah. Nah, yang membantu manusia itu bisa mengetahui perkara-perkara yang ada di alam yang nyata ini. Alam syahadah itu maksudnya alam fisik. Wal aqlu wa huwa yataqaddamu ila ma'rifati ma fil kauni min mahsusat la yaktafi bil idrak az-zahiri laha. Nah, kalau akal ini akan membantu kita mendapatkan pengetahuan yang kalau pakai panca indera kok susah ya. Nah, itulah perannya akal itu. Ya. Misalnya membuat konsep, kan gitu kan. Wah, kalau membuat konsep kan panca indera bisa melihat misalnya PG, bagus, antum bisa langsung komentar atau komentarnya ngikuti orang-orang yang banyakkan komentar apa, bagus. Tapi kalau antum mau antum butuh memahamkan orang tentang PG, itu akan susah. Harus lihat PG dulu orangnya. Nah, contohnya kayak gitu tuh. Jadi layak tafi bil idrak az-zahiri laha. Jadi nggak tahu kayak pondok itu.
Kadang-kadang orang komentar tentang sesuatu hal yang di pondok tapi basisnya nggak paham, ya kan? Contohnya kayak pesantren apa kemarin tuh yang jadi di media itu rame, itu sebenarnya karena nggak paham pesantren dan tradisi pesantren. Ya kayak apa sih sebenarnya pesantren itu dan sejauh mana perannya di Indonesia dan dunia ini sebenarnya udah luar biasa. Nah itu contohnya kayak gitu, ya kan? Wal aklu wa yataqaddamu ila ma'rifah ma fil kauni min mahsusat layak tafi bidrok, betul ya. Wa inna ma yahkumu bi wujudiha wa nihayatiha. Wa man sama fayadkhulu fi majalil akli al ma'rifah al hissiyah bil asya. Jadi akal itu bisa punya pengetahuan indrawi tentang sesuatu. Al ma'rifah al akliyah biha. Jadi ada juga selain al ma'rifah al hissiyah, pengetahuan yang sifatnya indrawi, ada juga pengetahuan yang sifatnya rasional. Wallati ta'tamidu fit tarfil adna minhu alal asya al mahsusah wa ta'tamidu fit tarfil ala ma yaqifu wara al mahsusat minal ma'nawiyat wal qawanin akliyah. Hukum-hukum akal gitu ya. Ya, makna-makna dari segala sesuatu itu didapatnya dari hal-hal yang di luar dari pengalaman. Kalau misalnya orang punya pengalaman bertani, apakah dia akan selalu menjadi petani yang baik? Ya enggak juga, mungkin jadi petani yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kadang-kadang enggak mengaktifkan akalnya juga untuk berpikir, mencari mitra atau apa. Ya bukan terus petani itu enggak punya akal, bukan. Tapi kan ada orang yang terus bertani saja tidak mengembangkan sesuatu. Kan juga ada. Tapi ada juga yang bertani, nanti dia bisa update kemampuan dirinya dalam bertani, ya kan, sampai bisa nanti menemukan benih sendiri misalnya. Itu kan contoh, ya kan? Oh berarti untuk menemukan benih sendiri itu yang kerja adalah akal, kan itu kan. Tapi untuk mengamati bagaimana benihnya, bagaimana proses pertumbuhannya, itu yang kerja adalah panca indera. Nah itu. Jadi ada ruang lingkup ma'rifah al-aqliyah. Jadi ada ruang lingkup pengetahuan yang sifatnya dari akal manusia. Nah ini dia, makanya yang disebut akal manusia itu benar-benar sangat terkait dengan yang namanya apa? Itu tadi ya, perkara-perkara pengetahuan, mana batasan-batasannya dan juga mana yang ini tadi. Saya sudah kurang 15 menit lagi, nanti bisa dilanjutkan lagi bacaannya. Saya akan membaca satu ini lagi ya. Sebelum baca absen ya. Nah, ini kalau antum nanti mau baca ya, judul bukunya Encyclopedia of the History of Arabic Science. Arabic Science maksudnya volume 1 Rusdi Rashid. Ini kalau antum Ustaz Rusbihan mungkin suka ya, kalau orang-orang eksak atau apa tuh, ini sejarah-sejarah ilmu pengetahuan ya. Eastern Arabic astronomy between the 8th and the 11th centuries. Ya kan? Eastern Arabic Astronomy. Apa ini? Tapi sebenarnya ini kalau untuk menyebut Arabic sebenarnya untuk menyebut Islam ya. Ya, astronomi kan itu kan, mathematical, geografi, nautical sciences. Nautical itu apa ya? Nah, tahu kan? Arabic nautical science. Nautical itu Yes, ilmu kebaharian. Bahari itu ilmu kelautan ya. Nah, ya kan? The heritage of Arabic science in Hebrew. Jadi ada peninggalan ya Arabic science itu sebenarnya Islamic science ya, dalam bahasa Yunani. Ada juga yang lain nih, numeration and arithmetic, nomor dan aritmatika, algebra, ya kan? Geometri, trigonometri, lo ada semua di sini. Influence of Arabic mathematics, musical science, statistik, geometrical optic. Nah, ini ada lagi engineering ya, teknik ya, engineering itu ilmu teknik. Geografi, botany and agriculture, Arabic alchemy, ya kan? Medicine jelas kedokteran ya. Nah, itu yang terakhir adalah classification of sciences. Nah, jadi kalau antum mau nyari cerita apa aja sih sebenarnya ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam peradaban Islam, ini bisa disebut ringkasannya. Kalau saya boleh bilang, ini bisa disebut ringkasan gitulah ya. Untuk apa namanya itu? Untuk mencari lah, katakanlah untuk memudahkan untuk mencari ringkasannya. Nah, jadi kalau kita baca pendahuluan ini ya, even since the history of science emerged as a discipline at the heart of the age of enlightenment in the 18th century, Arabic science, or at least
certain sector of it have constantly been cited by the philosopher and historian of science. For the former, such as Kandarchit, it has a guarantee of the continued program of enlightenment during a period dominated by superstition and darkness. Wah, jadi kata orang-orang di sini nih bahwa pada zaman pertengahan ini disebut enlightenment, ya kan? Zaman pertengahan itu medieval ya. Medieval tulisannya. Setelah itu ada zaman pencerahan, Age of Enlightenment. Zaman pencerahan Eropa. Zaman pencerahan Eropa itu ya kan terjadi karena apa? Constantly been cited by philosopher and historian of science. Itu terjadi karena Arabic science. Nah, ya, jadi zaman keemasan Eropa itu terjadi karena ilmu-ilmu pengetahuan yang dari Arab itu dipelajari orang-orang itu tadi, ya kan? For the former, ya kan, the former itu maksudnya yang tadi yang pertama tadi yang mempelajari itu, yang mempelajari diantaranya apa? Mereka mempelajari bagaimana caranya, bagaimana sejarah itu pada abad pertengahan ya dikuasai oleh agama tertentu ya di Eropa itu, bukan Islam ya. Nah itu nanti kita bisa baca lagi yang lain. Ya, ini later in the course of the same century, the image of Arabic science began to change and to become shrouded with nouns, German Romantic philosophy and the German school of philology, which is in trade, had given considerable impetus to the philological and historical discipline. Nah, jadi akhirnya orang-orang itu pada berlomba-lomba nih katanya nih. Orang tuh akhirnya berlomba-lomba untuk apa? Meneliti Arabic science-nya apa sih sebenarnya? Nah, itu maksudnya apa ya? Arabic science itu maksudnya sains yang berkembang di dunia Islam. Tapi orang ketika itu nggak menganggap Islam kayak orang Eropa ya, dia nggak menganggap Islam itu sebagai sesuatu yang agama kayak mereka kenal. Karena bagi mereka yang namanya Islam itu kayak agama mereka, pas itu mereka nggak tahu. Padahal sebenarnya Arabic science itu muncul ya, sains orang-orang Arab, maksudnya ilmu orang-orang Arab itu muncul ya tidak lain dan tidak bukan dari orang-orang Muslim. Dan bahkan uniknya orang yang mengembangkan sains Islam itu malah setelah zaman Nabi itu kebanyakan orang non Arab. Nah misalnya apa? Ibnu Sina atau orang Persia. Sebenarnya gitu. Yang disebut tadi Donald Hurt itu dia menulis tentang Banu Musa kalau nggak salah. Itu juga orang Baghdad juga, orang Irak. Wah itu tadi emang agak aneh kalau menyebut Arabic science. Kenapa? Karena yang pelaku sejarah ilmu pengetahuan itu malah ternyata banyak yang bukan orang Arab. Lah ini nih. Dan apa yang mereka lakukan? Nah kan kayak gitu kan. Oh jadi kalau misalnya kita baca ya, the history of Arabic science gain from this rapid expansion. Wah jadi mereka itu cepat sekali berkembang. Kenapa? Karena banyaknya karya-karya yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, ini termasuk juga, ya kan? Nah, tapi selanjutnya di masa Eropa mengalami zaman kebangkitan, itu justru kata karya-karya bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa Latin, ya kan? Bahasa Latin karena bahasa internasional ketika itu bukan Arab Inggris, bahasa Inggris masih bahasa kampung. Bahasa internasional pada masa itu adalah bahasa Latin dan juga bahasa Arab. Wah, jadi banyak orang yang tahu bahasa Arab sebenarnya pada zaman itu, tahu ya, apalagi bukan hanya tahu tapi suka berinteraksi gitu kan. Nah, ini contohnya kayak gitu ya. Nah, saya langsung aja membaca ini ya. Makanya ada paradoks yang mana disebut paradoks di barat ini karena orang-orang itu mau mempelajari ilmu pengetahuan tapi dilarang oleh agama tertentu. Sedangkan dalam Islam mempelajari ilmu pengetahuan itu sampai tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sampai kayak gitu. Menuntut ilmu adalah wajib. Wah, kayak gitu. Tapi kalau di agama lain ketika itu nggak bisa menuntut ilmu itu. Susah kan gitu kan. Nah, jadi sehingga ketika mereka itu mau mengembangkan diri, mau nggak mau mereka harus mengambil Arabic science. Makanya di sini whatever his doctrinal views and cannot avoid Arabic science. Wah, jadi
Mereka nggak bisa untuk tidak tidak mengutip, tidak ikut mengambil kontribusi dari dari Arabic Science tadi. Nah itu, jadi ternyata kemajuan dalam bidang penelitian itu sudah terjadi pada zaman orang-orang Muslim, dan yang ngakui bukan orang Muslim sendiri, tapi orang-orang di luar Islam itu malah ngakuin juga kontribusinya orang Muslim sebagai apa dan bagaimana, siapa saja, kan itu kan. Itu karena kontribusi seperti itu tidak pernah bisa diulang lagi hari-hari sekarang. Misalnya hari ini kita pengen muncul orang sekelas Ibnu Sina, susah, malah nggak mungkin, malah susah, punya hafalan bagus, dokter lagi, gitu kan. Ya kalau kaya nggak kaya saya nggak bisa bilang ya, maksudnya. Tapi bukan berarti zaman dulu itu hanya orang kaya aja yang bisa sekolah, nggak juga. Ya justru kayak pesantren dan lain sebagainya itu menerima semua golongan, ya kan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ikut bertapa karena nggak kuliah ya, misalnya gitu. Jadi bertapa kan kalau di kampus itu nggak kuliah, dia ada di pondok, dia hanya tirakat saja untuk latihan menghadapi kenyataan misalnya. Nah itu juga kurang pas. Nah jadi barulah selanjutnya the wake of Western doctrine of classical science, ya kan. Sehingga ketika Barat itu akhirnya mulai berkembang setelah menerjemahkan karya-karya filsuf Muslim dan lain sebagainya ke dalam bahasa mereka, itu perkembangannya justru cepat. Bahkan mereka sampai bisa mengakses karya-karya Yunani yang zaman dulu itu, zaman sebelum orang Arab yang menerjemahkan itu belum bisa diapain, ya kan. Hanya karya-karyanya segitu aja, cuma kayak hikayah gitu kan. Tapi ketika umat Islam itu mulai masuk dan juga ada komunitas, itu akhirnya studinya bisa lebih gampang, ya kan? Nah, itu contoh bahwa dalam epistemologi akal dan panca indera itu menjadi sesuatu yang dihormati dalam Islam. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan muncul dan akan lahir dari panca indera atau akal. Makanya ketika akal dan panca inderanya dibubarkan dalam tanda petik, susah kan? Atau dilarang atau diatur dengan cara yang tidak sehat, maka itu juga akan susah juga. Nah ini untuk kita memahami ya bahwa dampaknya tuh seperti itu toh. Kita kan tadi ngomong bicara teori panca indera, sekarang prakteknya dalam sejarah. Nah ini nih pentingnya, prakteknya dalam sejarah orang-orang itu juga mau nggak mau akan akan mengutip karya-karya yang ada ya. Bahkan ya di era ilmuwan Muslim itu sampai banyak sekali ilmuwan Muslim yang mengantisipasi adanya penemuan ilmiah di masa mendatang. Contohnya apa? Misalnya Ibnu Nafis itu punya teori peredaran darah yang menyempurnakan teori-teorinya Galen Hippocrates gitu. Nah itu seperti itu, sampai seperti itu. Dan nanti pun juga orang-orang Eropa menyempurnakan lagi apa yang sudah dikerjakan oleh Ibnu Sina, Ibnu Rus dan lain sebagainya dalam bentuk macam-macam, apakah perkembangan teknologi, ya kan gitu kan. Tapi sebenarnya kan kita lama-lama sadar bahwa yang penting bagi kita itu adalah sumber daya manusia, ya kan. Jadi barang berharga di pondok itu sebenarnya bukan bangunan atau apa, itu malah lebih ke sumber daya manusianya yang berharga, ya kan. Coba misalnya Ustaz Rusbihan, kalau antum misalnya kelas 6-nya banyak, musyrif amaliyahnya dikit, kan masuk kan nyari musyrif amaliyah, kan gitu kan. Itu contohnya seperti itu ya. Apalagi nanti amaliyahnya udah 2, satu hari 2 hisoh, bisa lebih seru lagi tuh, ya kan. Nah itu nanti lain lagi dengan Ustadz Alvito. Ustadz Alvito harus ada yang jaga, misalnya harus ada yang jaga klinik, tapi pas nggak ada yang jaga klinik, susah, kayak gitu kan. Jadi itu contoh bahwa perlu ada pengalaman-pengalaman agar pengetahuan itu bisa terjadi yang lebih akurat lagi. Kalau cuma lihat jadwal terus kita mikir bagusnya gimana ya, itu kurang. Makanya perlu ada simulasi, perlu ada diskusi dan lain sebagainya untuk menguji bahwa ide tersebut bagus. Nah jadi zaman dulu orang-orang Arab, maksudnya orang-orang Muslim zaman dulu tuh mereka terbiasa diskusi, melakukan itu dan lain sebagainya, itu biasa mereka lakukan. Ya, jadi ternyata al-idrak al-hissi dan al-idrak al-akal itu memang secara historis itu benar-benar digunakan oleh para
ilmuwan muslim pada masa itu, ya. Kenapa? Ya tadi itu jawabannya, ya. Karena ilmuwan muslim itu ya namanya juga ilmuwan ya, maka mereka menggunakan akal panca indera, ya kan, sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ya. Termasuk juga para filsuf muslim, akhirnya mereka juga berfilsafat itu kan dengan panca indera dan akal juga mestinya, ya. Nah, itu dari itu hal-hal yang bisa saya bicarakan dalam perkuliahan pada sore pada malam hari ini, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya pada pertemuan selanjutnya, ya kan. Akan kita reading lagi, tinggal saya nunggu nanti yang podcastan siapa.